لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wa nahussu bidzikri yang mulia Dr. Kiai Haji Zainur Razikin MM MPD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, wa nahussu bidzikri yang mulia Kiai Haji Khazin Adnan pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah Kota Padang Kabupaten Dharmasraya, yang kami hormati Jami'il Asatid wal Asatidah, yang kami hormati seluruh panitia, yang kami hormati pengurus masjid sepadang tengah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas beberapa limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bermujalasah, berkumpul di tanah lapang Blok D5 dalam rangka hari jadi yang ke-47 Blok D Setiung 2 Padang Tengah, Negeri Padukuan, Kecamatan Kota Salak, Kabupaten Dharmasraya, dan sekaligus tabligh akbar memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menyatukan umat, menyambungkan ukhuwah dan mengukuhkan iman. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Ummul Quran di suratul Fatihah, yang dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Al-Ustadz Jamaluddin. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Innallaha ya'li darajatihim fil jannah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Bapak Arif Mujianto. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, maka kata-kata penghormatan kami titipkan kepada pembawa acara tadi, Al-Ustadz Habibullah. Semoga kita senantiasa semuanya dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada para alim, para ulama, para umara yang juga telah mendukung sepenuhnya terselenggaranya acara ini. Maka kami panitia juga banyak mengucapkan terima kasih. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh warga Blok D, Sitiung 2 dan Padang Tengah ini yang telah antusias menerima daripada rencana ini dengan baik, sehingga siap berkorban moral dan material sehingga hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga alhamdulillah tadi malam kita juga telah sama-sama buat yaitu amalan istighosah, sebuah permintaan penyuwunan agar supaya acara kita ini dilancarkan oleh Allah, dijauhkan dari segala aral dan rintangan. Dan alhamdulillah ketika acara berlangsung hari ini Allah SWT memberikan izin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh sesepuh Padang Tengah
yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Nur Hadi Bariman. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Tahun 1976 Pak, dan 1977 dan 78, tapi yang banyaknya tahun 77 dan 78. Jadi itu Pak riwayat kita sampai ke sini, dan alhamdulillah sekarang sudah beradaptasi Pak antara Jawa Minang. Alhamdulillah kita saling ya, yang Minang dapat Jawa, yang Jawa dan Minang udah banyak sekali Pak. Dan hari-hari ini bahasa kita ya, walaupun bahasa Jawa kita bisa juga bisa yang bahasa Minang, walaupun sengene-sengene kecil orang awak. Tampil Pak. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu, kita bersyukur dengan adanya tablik akbar pada hari ini, bersamaan untuk hari jadi Padang Tengah dimulai pada hari ini Pak, dan sekaligus acara Isra Mi'raj. Maka untuk itu saya mewakili dari masyarakat Padang Tengah, walaupun mohon maaf Pak karena kondisi juga kurang fit saya Pak, mungkin sebentar aja nih Bapak Ibu sekalian, karena keadaannya sudilah karena bersudi dengan adanya hari jadi Blok D ini diadakan pada hari ini. Maka untuk itu saya sampaikan kepada Bapak-bapak biar ingat waktu kita datang dulu begitu rasa pedihnya, tapi sekarang sudah alhamdulillah banyak peningkatan dengan adanya ekonomi maupun apa saja. Itulah Pak Camat dan juga Pak Babinsa, Pak Wali, pada ustadz sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya mewakili masyarakat Padang Tengah banyak salah dan janggal, mohon dimaafkan. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah dimohon untuk berdiri. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina fada'a lillahi faghfir li dhunubi ya Allah bi
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kesempatan hari ini resmi dibuka. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan tumpeng hari jadi yang ke-47, Padang Tengah Setiung 2 resmi dipotong. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang dikemas dengan ceramah agama, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Kiai Haji Zainur Razikin MM MPD. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dalam bu, malih bu, sehat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah, ibu-ibu lek kula ngaji jenengan nyaut Allah ngoten nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah Allah wa fil akhirati hasanah Allah wa qina adzaban Sadaqallahul Azim. Innahu huwas sami'ul alim. Romo Yai Haji Khazin Adnan dan para kiai ulama yang saya takdimi fatwa-fatwanya, Bapak Camat dan Bapak Wali Negari, para bapak jorong, bamus dan tokoh masyarakat Sitiung yang hadir, terutama pejabat TNI Polri yang saya banggakan, rencang-rencang panitia pengajian, para bapak-bapak
ibu-ibu, adik-adik Banser, Ansor, IPNU, IPPNU. Tidak lupa yang saya banggakan rencang-rencang mahasiswa dan mahasiswi. Yang saya cintai para pemuda dan pemudi. Yang saya banggakan para remaja dan remaji. Lek lanang A, lek wedok I, nyauto. Lek lanang A, lek wedok sing banter tak. Lek lanang A, lek wedok, lek lanang dewa, lek wedok, lek lanang utama, lek wedok kurang banter. Lek lanang mahasiswa, lek wedok aku ape muni kabeh bapak-bapak banterno. Lek lanang di udara, lek wedok di lo gak bahaya ta. Hadirin hadirat seluruhnya, warga NU Blok D Sitiung 2 dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Monggo Mas doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah doa suratul Fatihah, para romo kiai ulama yang hadir dan para pejabat TNI Polri yang hadir, para sepuh bini sepuh, hadirin dan seluruh rakyat Sitiung Blok D Sitiung 2, semuanya dijauhkan Allah dari mara bahaya musibah. Sedaya didadekno wong sing slamet sak tingkapolahe. Amin. Selamat di dunia, di kuburan, sampai di akhirat. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah, khususan jasmaniyah wa ruhaniyah. Romo Kiai Haji Khozin Adnan dan para kiai ulama yang hadir, para pejabat yang hadir, TNI, Polri, sipil, dan para sepuh sedaya yang hadir, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua. Wabil khusus yang sudah dukung acara meniko, wabil khusus malising amal sodako kangge acara meniko. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, dalem bu. Koncone menungso urip di donya niku wonten telu. Nomor 1 terus Kanjeng Nabi harta. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 amal perbuatan. Bu, dalem. Akhilla ubni Adam thalas. Wahidun yabtaghi ila qabdi ruhihi, wasani ila qabrihi, wasalis ila mahsyarihi. Falladhi yadbahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu, falladhi yadbahu ila qabrihi fahuwa ahluhu, falladhi yadbahu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu. Al hadits au kamakol. Sampun paham artine? Kula artikaken nggih. Nggih. There are 3 friends who accompany us in the world. Koncone menungso urip di donya terus Nabi telu. Teman manusia hidup di dunia ada 3. Number 1, a friends who accompany us until agane our properties.
Nggih. Nomor siji konjone menungso harta. Harta itu menemani sampai sekarat. Number two, a friends who accompany. Gelang, kalung, cincin, perhiasan, duit, celengan, tabungan, deposito, niku harta. Termasuk saniki harta itu adalah HP. HP niki harta. Wong saiki tambah gaya-gaya. Apa meneh wong Siti wong dua tambah kemenyek-kemenyek. Nanti nggo HP lekne, dompet ketinggalan biasa-biasa. Tapi lek HP ketinggalan melayu mulai. Alhamdulillah. Malah gara-gara SMS di WA di HP jam 1 malam suami tukaran. Jam 1 malam ada SMS masuk. Kelentung. Mari ngono sing lanang buka, muring-muring. Siapa ini? Hei, Yang kirim SMS jam 1 malam siapa? Kamu selingkuh, kamu gendaan ya. Jari sing wedok. Masya Allah. Siapa sih masing gendaan itu siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? Buktinya jam 1 malam ada orang kirim SMS ke kamu, itu pacar kamu, gendaan kamu. Kata istri, Coba lihat. ditelok di sing wedok. Masya Allah. Ini loh. Bukan beautiful. Buktinya ini jam 1 malam ada orang nulis beautiful. Lah ini bukan beautiful. Lah apa? Itu baterai full. Ini harta mulai Tegal Sawah sampai HP, kalau mati ditinggal, sekarat ditinggal. Disalini penganggo putih, kabeh melok muni putih, ngoten nggih. Disalini penganggo putih, yen mulih kabeh muni mulih, yen wis budal ora kena Jawa tumpakane kereta manungsa ruda papat rupa. Loh, lek wis sekarat harta ditinggal. Harta Tegal Sawah, omah kebon, duit celengan, ndak ada yang dibawa masuk kuburan, ndak ada. Yang dibawa penganggo putih, kain putih. Orang laki-laki rata-rata dibungkus kain putih 7 meter. Wong wedok rata-rata 9 meter. Wong lanang rata-rata dibungkus kain putih 7 meter. Orang wanita rata-rata 9 meter. Wong wedok rata-rata 9 meter. Lek sing lemu kok sing tengah wae. Iku 13 meter. Lho iki lho harta ditinggal. Oma sing gedhe gak digawa, muni gak digawa. Oma sing gedhe gak digawa, ya ditinggalno. Tegal sing amba ya dibagi rata, dunya prana dibagi, bojo sing ayu dilirik. Ayo muni magrong-magrong. Oma gedong magrong, moblong-moblong. Kamare gede moblong, montong-montong. Bojo sing ceking montong,
ditinggal mati digondol, bojo sing ceking montong, ditinggal mati digondol, digondol grandong. Ayo salatullah bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, dalam bu, ngantuk tak? Saya teruskan, nggih. Dadi konco nomor siji harta. Harta iku nganjani urip di dunia sampai sekarat. Kalau mati sekarat, harta nggak dibawa ke kuburan, nggak iso mlebu. Kecuali harta benda kita sisihkan selama hidup, diamano gawe pengajian, gawe sedekah nang masjid, nang musola, nang langgar, nang pondok. Itu yang akan menemani dalam kuburan, insya Bu, dalam Bu. Konco sing nomor loro, setia ngancani urip sampai kuburan adalah keluarga. Yang disebut keluarga itu adalah suami, istri, anak, mantu, wong tua, morotua, besan, misanan, sepupu, mindoan, pakle, bule, tante, ponaan, putu. Itu namanya keluarga. Keluarga kalau kita mati rata-rata datang takziah. Mari ngono awake dhewe mati di ternonang kuburan, keluarga mengikuti di belakang barisan menuju kuburan. Sampai kuburan kita dipendem, satu pun keluarga tidak ada yang berani tidur dalam kuburan. Rata-rata balik nang omahe dhewe. Nggih napa nggih? Apa maneh wong lanang tinggal mati wong wedok gaya itu gawe wong lanang nangis kok iya. Bojoku mati, istri saya mati, nangis Bu. Mata yang kanan ditutup tapi yang kiri melirik. Bojoku mati. Sopo gantine? Ada Pak, ada. Sing wedok mati, sing lanang rabi maneh wonten apa kathah? Baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Iki nyanyiane wong lanang tinggal mati wong wedok sak wulan wis gak kuat, merasa kesepian, merasa dicekam, kesunyian. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan syaitan.
wong lanang tinggal mati wong wedok 1 bulan ndak kuat, 1 minggu dicekam kesunyian, istri sudah mati dalam kuburan, melihat suami nangis katanya kesepian, suami nangis di dunia katanya dicekam kesunyian, wadi wong wedok mau wangkel di dalam kuburan marah-marah, saking marahnya istri dalam kuburan sudah mati bisa komentar. Komentarnya bagaimana, Pak Zen? Komentarnya bagaimana? Yang lanang nangis geru-geru jari kesepian, sing wedok gak percaya, saking gak percaya sing wedok Komentarnya bagaimana? jari sing wedok, aku tak percaya katanya kalau kau kesepian, sejak ku masih hidup kau sering berpacaran. Ayo kata-kata berpacaran bareng-bareng ya Bu nggih. Aku tak percaya kalau kau kesepian, sejak ku masih hidup kau sering katanya kerja malam tapi main perem. Aku sudah tak tahan mendengar omongan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ku mati dalam bunuh diri. Ayo bareng-bareng ya Rasulullah nggih. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rabbi asyari wa anbata yaji jirotal alamin, ya wailal judi wal judi wal karami, ya wailal judi wal karami, ya wailal judi. Ibu-ibu lek tak takoni ambek lagu setannya pakai lagu jamnya yang lagu dengan lagu yang keras. Ya lalju sing banter ta. Ya lalju malih. Ya lalju ya wailal ju ya wailal ju ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi konjone menungso setia mendampingi hidup di dunia yang nomor dua adalah keluarga itu sampai ngantarkan mendampingi sampai kuburan. Lewis kuburan dipendem rata-rata pulang ke rumah, apalagi orang laki-laki rata-rata rabi sing seneng rabian niku tiang jalan nomor tiang setri amoson. Kalau kayak contoh, ada anak dialog sama ibunya, ibu ini nangis, ono apa bu, ada apa bu, kok nangis, ada apa? Aku nangis semacam ini nak, aku nangis kayak gini nak, aku ingat ayahmu, ingat bapakmu yang mati. Lah apa bu?
Kenapa kok ingat bapak yang mati kok menangis? Saya tidak kuat nak kalau malam-malam takbiran semacam ini. Mendengarkan orang takbiran di masjid, di musola, aku tambah ingat ayahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatiku tidak kuat, aku tidak kuat. Ingat ayahmu mati tidak kuat. Malam takbiran ini tidak kuat. Apalagi dingin-dingin, adem-adem begini. Ingat ayahmu, tambah tidak kuat. Tambah tidak kuat. Lah kenapa bu? Dingin-dingin, adem-adem, ingat ayah mati kok tambah tidak kuat. Kenapa? Memang kamu tidak ngerti. Memang kamu tidak ngerti. Lah iya aku gak ngerti maksudnya apa. Adem-adem eling bapak mati kok tambah gak kuat. Maksudnya dingin-dingin, hujan-hujan, ingat ayahmu yang mati. Dulu waktu ayahmu masih hidup, dingin-dingin, hujan-hujan semacam ini, nggak ada genteng bocor, nggak ada talang bocor. Ya itu maksudnya. Masa kamu nggak ngerti? Goblok. Oleh genteng bocor, talang bocor, meneh tak benakno bu, meneh aku saya naik bisa saya betulan. Meneh ngomong tak. Lantai ini genteng bocor banyak, talang bocor banyak. Ini karena ayahmu sudah meninggal. Kok coba ayahmu masih hidup, mesti anak ayahmu naik dibetulkan. Saya kira sing betul namanya. Iya menengot bu, menengot meneh tak benakno. Kau ngomong tok meneh benakno lho ya. Iya besok saya betulkan. Ini coba ayahmu masih hidup, walaupun hujan, walaupun dingin, tetap ayahmu naik. Anjene tak eling-eling kok. Mulai bapakmu manten anyar, nganti bapakmu mati, bapakmu itu pinter penekan. Ya wis menengot bu, sudahlah bu, diam bu, jangan menangis. Besok saya betulkan, sungguh saya betulkan. Ya meneh benakno. Sampai ditinggal mati ayah nangis tok koyo gak ikhlas. Siapa yang ndak ikhlas apa? Lah sampean kok nangis berarti sampean ndak ikhlas. Aku nangis koyo ngene nak. Aku nangis sepanjang ini. Aku bukan berarti ditinggal mati ayahmu ndak ikhlas. Bukan. Lah maksudnya apa? Aku nangis semacam ini, nangisi awakku dewe, nangisi badan saya sendiri. Lah maksudnya apa? Kok nangis terus-terusan? Maksudnya aku 20 tahun menjanda, ditinggal mati ayahmu. Sampai sekarang tidak ada seorang pun laki-laki yang menanyakan saya. Berarti yang rabian podo. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teman yang nomor satu menemani sampai sekarat adalah harta. Nomor dua teman setia menemani hidup sampai kuburan adalah keluh. Nomor telu teman setia menemani hidup sampai kita mati di kuburan di akhirat adalah amal perbuatan jelek, amal perbuatan baik menemani di dunia, di kuburan sampai di akhirat. Kalau bisa cari teman yang baik-baik, insya. Teman yang baik siapa, Pak Zen? Teman yang baik siapa? Iya, teman yang baik itu apa? Contohnya apa? Teman yang baik contohnya apa? Contohnya teman yang baik nomor satu sodako jariah, nomor dua ilmu yang bermanfaat, nomor tiga doa anak yang soleh, nomor empat sholat berjamaah. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa bi thalath shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ula. Teman hidup manusia setia menemani di dunia, di kuburan sampai hari kiamat. Nomor satu kata Nabi adalah sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin
qarib. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bektona nyabeh eta jek sareng malaikat mulai dari koncon soko engkeh depak leer, bahasa Inggris nih. Waktu nyawa ditarik oleh malaikat dari ujung kaki sampai ke leher, manusia kita semua bicara, teriak-teriak, ya Allah, undurlah mati saya 1 menit, berilah saya hidup 1 menit lagi. Kata Allah, ada apa kamu kok minta hidup 1 menit? Ya Allah, kalau saya diberi hidup 1 menit, saya berjanji. Apa janjimu? Fa'asoddaqo, saya akan sodakoh. Apa yang kau sodakohkan? Harta warisan saya, mulai Tegal Sawah, kebun tambak, rumah, mobil, motor, gelang, kalung, cincin perhiasan, uang tabungan, celengan, deposito, semua harta saya 1 menit saya ambil, saya sodakohkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok. Ketimbang harta saya tinggal dimakan oleh anak, istri, suami yang belum tentu setahun sekali kirim Fatihah kepada saya yang mati di kuburan. Sekarang saya menyesal, ya Allah, hidup di dunia tidak pernah sodako. Ada masjid dibangun, pura-pura tidak tahu. Ada langgar musola dibangun, pura-pura tidak pegang uang. Ada pondok pesantren dibangun, pura-pura tidak tahu. Pura-pura hutang saya banyak. Padahal uang saya, harta saya banyak, saya timbun, saya kumpulkan. Sekarang saya tinggal mati, dimakan oleh istri, suami, anak, cucu. Saya menyesal, ya Allah. Berilah hidup 1 menit, ya Allah. Saya akan sodakoh. Wa akum minas solihin. Saya akan latihan jadi orang yang soleh. Kata Allah, kaseb, telade. Akhirnya kita mati di sendal nyawone dalam keadaan penyesalan karena tidak pernah sodakoh. Na'udzubillah min. Kenapa Pak Zen? Orang hidup waktu mau mati kok kepingin sodakoh. Ya Allah, berilah saya hidup 1 menit, saya akan sodakoh. Kok Al-Quran menyebutkan, tidak menyebutkan, ya Allah, berilah saya hidup 1 menit, saya akan sholat, boten. Ya Allah, berilah saya hidup 1 menit, saya akan naik haji, bukan. Ya Allah, berilah saya hidup 1 menit, saya akan puasa, tidak begitu. Al-Quran menyebutkan, berilah saya hidup 1 menit, saya akan sodako. Jawabannya, orang yang sodako 1 kali untuk pengajian semacam ini, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, 1 kali sodako, seminggu, 1 bulan, setahun, 1000 tahun, sampai kita mati masuk kuburan, pahalanya terus mengalir, tidak ada henti-hentinya. Lain dengan sholat. Ya Allah, saya sholat, Allahu Akbar, selesai sholat, sekarang sudah tidak sholat, pahalanya sudah berhenti. Kalau kemudian naik haji ke Mekah, ke Madinah, naik haji, sekarang pulang ke Sitiung, sudah tidak dapat pahala lagi karena sudah naik haji. Puasa Ramadan kita puasa, sekarang tidak puasa, tidak dapat pahala puasa lagi. Tapi kalau sodako, maka sodako sekali itu pahalanya sampai jutaan tahun, sampai kita mati dalam kuburan tetap mengalir. Allahumma mangane dadi wong Sitiung sugih tapi loman, sugih tapi derma. Jangan jadi orang Sitiung sugih tapi met,
di Sitiung soge tapi medit wonten apa kathah? Kathah apa kathah? Damel kudung werna napa? Nah, orang Sitiung sugi-sugi kaya-kaya tapi loman-loman dermawan-dermawan. Alhamdulillah. Buktinya Pak Zen, buktinya kalau orang Sitiung kaya tapi dermawan. Buktinya pengajian siang sore ini terlaksana. Saya yakin uangnya pengajian tidak mungkin ditanggung satu orang, mesti oleh patungan, mesti oleh urunan. Alhamdulillah. Wis terusno sedekah sing amat, terutama ada masjid, ada madrasah, ada pondok dibangun. Ayo dengan sukarela kita sedekah semampu kita, insya. Bu, dalam bu, nomor loro yang menemani kita dalam kuburan sampai hari kiamat, terusin Nabi, adalah ilmu yang bermanfaat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'iliha. Sopo-sopo siapa orang itu berbuat amal kebagusan, satu kali berbuat amal kebagusan, diikuti orang banyak, pahalanya terus sampai hari kiamat. Allahumma. Contohnya Pak Zen, contohnya Pak Camat, tasakuran 17-an rame, ngundang orang 5.000 datang semua. Setelah datang, kemudian diisi pengajian oleh Pak Camat, yang datang ribuan. Kemudian pengajian selesai, Pak Camat tetap dapat pahala sebanyak orang yang datang ke pengajian. Allahumma. Pak Camat istirahat di utara, timur, selatan, barat mengadakan pengajian. Pak Camat istirahat tetap dapat pahala sebanyak orang yang datang. Allahumma. Pak Camat mati di Sitiung 1, 2, 3, 4 rame orang pengajian. Pak Camat dalam kuburan dapat pahala sebanyak orang yang datang pengajian. Kenapa? Karena Pak Camat memberi contoh ilmu yang bermanfaat. Allahumma. Wa man sanna sunnatan sayyatan falahu wizri fa'iliha. Siapa orang yang memberi contoh yang jelek pada masyarakat, ilmu yang jelek, maka diikuti orang itu sebesar mendapat dosa sebesar orang yang menirukan. Contohnya apa Pak? Contohnya Pak Camat, tasakuran 17-an, orang yang datang 1.000 tidak diisi pengajian, tapi diisi bintang. Acara selesai, timur, selatan, barat, utara niru dapat dosa orang yang banyak. Pak Camat mati di bumi Sitiung, sekitarnya rame. Pak Camat mati dalam kuburan, diantemi, dipukul oleh malaikat 1000 kali. Alhamdulillah. Naudzubillah min. Wis nomor loro, konco jero kuburan siji sedekah jah. Nomor loro ilmu sing berman. Nomor 3 dongane anak sing soleh. Man dakhalal maqbara faqara surat Yasin khaffafallahu anhu adabal akhirah. Siapa anak datang ke kuburan orang tua, duduk di dalam kuburan, lungguh ndukur kuburan. Lungguh ya napa Pak Zen, lungguh ya napa? Lungguh nggih ngeten iki. Aja terus-terusan ngadeg ya kesel ta. Lungguh maca Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang tua yang dibacakan Yasin 1 kali di atas kubur, orang itu diringankan siksa kubur 1 hari. Dibacakan Yasin 3 kali di atas kubur, orang itu diringankan siksa kubur 3 hari. Alhamdulillah. Padahal hidup di dunia, padahal hidup di kuburan 1 malam 1 hari itu lama sekali, seolah-olah alfa sanati mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun lamanya.
Kalau kita mati dibacakan oleh anak-anak kita Yasin 3 kali, sama dengan kita tidak disiksa di dalam kuburan 3000 tahun. Allahumma itu teman dalam kuburan. Makanya anak-anaknya orang Sitiung 2 sekitarnya saya minta dadekno anak yang soleh solihah. Allahumma. Caranya bagaimana Mas Zain caranya? Caranya isu kongkon seko lah munio isu seko sore nga bengimon seko lah nga mon seko nga mon. Terutama ada pondok pesantren sekolah miliknya orang NU, miliknya muslimat, titip non di kono. Sampai jangan menghina anakku deh, tidak saya masukkan sekolah, tidak masukkan madrasah, tidak saya masukkan pondok, tidak saya masukkan madrasah. Lah kenapa? Nanti kalau masuk madrasah, masuk pondok, keluar tidak bisa apa-apa, cari pekerjaan sulit, lamar pekerjaan sulit, cari pekerjaan sulit, paling-paling keluar dari pondok, paling banter jadi modern. Sampai jangan menghina madrasah, jangan menghina pondok. Saya mulai kecil mondok, SD saya itu di pesantren, SMP saya di pesantren di pondok, SMA saya di pondok di pesantren. Tamat dikuliahkan bapak ke IKIP 5 tahun, tamat kuliah sambil mondok. Alhamdulillah kuliah 5 tahun tamat, nasib dadakno siji. Saya kebetulan dapat kuliah beasiswa kuliah S2 di negara Jepang 2 tahun, ikut sekolah JICA, Japan International Cooperation Agency. Pulang dari kuliah S2 di negara Jepang 2 tahun, langsung pulang ke Malang, diangkat jadi dosen, diangkat jadi pegawai negeri. Nganti saiki elek-elek awak pegawai negeri. Lo siapa yang bilang tamatan pondok ndak bisa jadi pegawai negeri? Siapa yang ngomong tamatan madrasah ndak bisa jadi pegawai negeri? Suruh sini, saya cucu pembundunan itu. Nasib Allah sing ngatur. Makanya sekolah ngaji mondok, sekolah ngaji mondok, terutama anak-anak kita yang sudah mondok di mana saja, matur nuwun teruskan. Ojo sampai mulai pengen ngaji on sekolah on mondok. Insya Kul al yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama anak-anaknya orang Islam berilmu dengan tidak berilmu? Pertanyaan Allah dijawab dewe kakak podo. Le anak wong Islam ilmu umumi hebat, isu sekolah, ilmu agamane kuat, sore ngaji mondok. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anak-anak kita akan diangkat derajatnya oleh Allah jadi orang yang mulia dunia akhirat, menyelamatkan orang tua di dunia sampai di hadapan Allah. Allahumma. Anak kula niki lho Bu, papat tak pondokno kabeh. Ngono bojoku nangis. Kula dhekek pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Lek anake dhewe gak mondok, mulai mangan turu sekolah, gak mondok, demi Allah aku janji, demi Allah janjiku, aku sing mondok ndi omahe mbok enom. Akhirnya saya beritahu saya akan mondok di rumahnya Mbok Enom, gak wani ngringkes, gak wani ngejak mulai, dibiarkan sampai tamat aliyah di Darul Ulum Jombang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Temannya manusia di kuburan, teman yang bagus, 1 sedekah jah, nomor 2 ilmu yang bermanfaat, nomor 3 doa anak yang, nomor 4 sholat berjamaah. Ibu-ibu bapak, sholat jamaah itu penting. Terus kanjeng Nabi, la sholata lima jaril masjid illa fil masjid, tidak akan diterima sholatnya umatku. Loh,
Siapa Nabi? Umatku. Sinten? Umatku yang sholat tidak akan diterima. Kene kenging nopo? Umatku yang sholat sendiri di kamar, padahal terdengar adzan, terdengar qomat di masjid, di musola, tidak berangkat tapi sholat di ruang tamu. Umatku yang semacam ini sholatnya diancam Nabi tidak diterima. Makanya mulai saya ini semangat sholat berjamaah, terutama bapak-bapak ibu yang dekat musola, dekat langgar jamaah ore. Ojo sholat sendiri di rumah, jamaah, dianjurkan Nabi berjamaah. Oma jejer langgar, jejer masjid itu gak enak, temenan gak penak. Si penaan oma jejer kuburan. Oma jejer kuburan, sholat dewe jero oma, Allahu Akbar boleh, karena masjidnya jauh, musolanya jauh, kuburannya dekat. Bu, dalam, si banter bu, si banter mana? Ibu, sini dong bu. Putri, kata-kata putri bareng-bareng, putri, para sedulur kakung lan si terbangnya mandek sirek, saudaraku putra dan putri, sing bantu putri, saudaraku putra dan ngaji mumpung hidup yang rajin, mati ngaji itu sangunya. Bapak-bapak kata-kata mati lakukan yang enak, seperti ibu-ibu mati, oh enak menyentuh mati. Bapak-bapak mboten bu, ngaji itu sangunya mati, medeni. ulangi ngaji itu sangunya ilahi untuk sowan kepada ini. Ayo, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibah, salatullah salamullah ala yasin habibah. Tawassal bismillah wa bilhadi rasul wa bilhadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil badriyah. Ayo, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibah, salatullah salamullah ala yasin habibah. Tapi lene mampir tilpun dhisik cek ketemu, lek mboten tilpun gak ketemu. Nuwun sewu, kula sik dinas, kula sik ngajar durung pensiun. Saya dosen, saya PNS, ASN, sik durung pensiun, kurang 4 tahun lagi saya pensiun. Lek jenengan sewaktu-waktu mriku mboten tilpun gak ketemu. Kadang-kadang pengajian, kadang mengajar. Tapi lek tilpun insyaallah ketemu, saya siap-siap. Insya nomor telepon kula gampang, 081 pinten bu? 333 999 111. Gampang. Tak baleni maneh 081 333 999 111. Pak, bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya 081 333 999 111. Bahasa Arabnya, Pak. Bahasa Arabnya sifir samania wahid thalatha 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 tis'ah 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 wahid
wahid wahid. Bahasa Jermannya Pak, bahasa Jerman, bahasa Jerman. Bahasa Jermannya bahasa Jerman. Kosong beluk setung. Telok. Sangat. Setung. Alhamdulillah. Monggo baca Fatihah. Mungkin donga kersane dipimpin Romo Yai Haji Qasim. Allahumma aslihil imama wal ummah warra'i warra'iyah wa alih baina qulubihim fil khairat wadfa syarra ba'dihim an ba'd. Allahumma wa antal alim bidunubina faghfirha wa antal alim bi uyubina fasturha wa antal alim bi khawaijina faqtiha wa antal alim bi syara'irina fasliha la tarana haisuna haitana wa la tuhqidna min haitsu amartana wa a'izzana bit-ta'ah wa a'izzana bit-ta'ah wa a'izzana bit-ta'ah wa la tudhillana bimaksiyah wazghilna bika amman siwak. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirrah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang teratur dan para kata yang kurang tertata, mohon maaf beribu maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى